Shalom, bertemu dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, di cuaca yang hujan ini ya, kita bisa merenungkan ya, membaca dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan. Puji Tuhan ya, kiranya dengan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan ini kita semakin kuat ya. Di dalam Tuhan Yesus kita semakin berakar. Di dalam Tuhan Yesus adalah pokok anggur kita. Dan kita ada carang-carangnya. Dan biarlah kita berbuah ya di dalam Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan Yesus sajalah yang terjadi dalam hidup kita. Biarlah apapun yang kita lakukan, kita selalu ingat bahwa itu untuk kemuliaan nama Tuhan, agar dunia tahu bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar tinggal dalam diri kita. Bahwa kita tahu, karena dengan melakukan kehendak Tuhan Yesus sajalah ya, satu-satunya bukti mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu telah datang ke dunia, memenuhi permintaan Bapa ya, di mana Tuhan Yesus ada rahmat dan belas kasihan dari Bapa kepada umat manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melaksanakan kehendak Bapa. Amin ya. Amin. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mencintai kita, maka Bapa juga mengatakan satu-satunya jalan ke surga adalah melalui Tuhan Yesus. Amin ya. Rahmat dan belas kasihan dari Bapa kepada kita sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dan salah satu pribadi Bapa, yaitu Roh Kudus, atas permintaan Tuhan Yesus memenuhi kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Ingat selalu bahwa tujuan kita sama. Amin ya. Kita saling bantu, kita saling tolong, kita saling support ya. Amin. Biar nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Biarlah seluruh dunia tahu Tuhan Yesus yang dipermuliakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan kita dan manusia lainnya ya. Kita berharap banyak-banyak manusia lainnya lagi yang dapat mendengar Roh Kudus bersaksi mengenai kejadian-kejadian yang akan datang yang didengar dari Tuhan Yesus, seperti yang pernah saya alami, yang juga dialami oleh banyak orang Kristen. Karena apa? Tuhan Yesus kita itu nyata, Allah yang hidup. Amin ya. Amin. Biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan sampai ke penjuru dunia. Amin ya. Biarlah semua orang tahu jalan keselamatan hanyalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Sujud di hadapan kamu, rendahkan diri untuk menyembahmu, ingatkan segala pengorbananmu, lembutkan hatiku. Dengan apa kan ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan seadat pujian agungkan namamu. Yesus Masia, Yesuslah Tuhan. Yesus Masia,
Kita akan ini ya kembali membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul ya, pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 9. Judul perikopnya keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Amin ya, amin. Keributan di Tesalonika. Keributan terjadi karena lagi-lagi iri hati. Iri hati orang-orang Yahudi dikatakan di ayat 5. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Tujuannya untuk menghadapkan Paulus dan Silas di sidang rakyat. Tetapi saat penjahat-penjahat ini ya mendatangi rumah Yason, Paulus dan Silas tidak ada. Lalu mereka membawa Yason dan saudara-saudaranya. Kemudian atas jaminan Yason dan saudara-saudaranya mereka dilepas. Lagi-lagi karena iri hati. Maka jagalah hati kita. Sekali lagi mari kita saling mengingatkan untuk saling menjaga hati kita. Karena apa? Dari dahulu sampai sekarang, iri hatilah yang menyebabkan orang-orang yang dipakai Tuhan Yesus, baik rasul, baik murid-murid Tuhan Yesus, baik para nabi, menderita karena orang iri hati. Sekali lagi, mari kita saling mengingatkan untuk saling menjaga hati, agar kita tidak menjadi batu sandungan, apalagi batu sandungan bagi kehendak Tuhan kita. Kita saling mengingatkan. Amin ya, amin. Kita akan ini ya, merenungkan dari ayat di awal ya, di perikop ini dikatakan di ayat 1, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Setelah dari Filipi, mereka melewati Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Kemudian di sana Paulus katakan di sini, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu.
3 hari Sabat berturut-turut ia berbicara, membicarakan ini ya. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Paulus membicarakan bagian-bagian dari kitab suci. Kita tahu kalau kita baca ya bagaimana Petrus atau Paulus kalau berbicara, mereka selalu menceritakan dahulu kisah nenek moyang mereka yang mereka begitu hafal ya kitab Taurat. Kemudian pembukaannya kisah dari nenek moyang mereka, kemudian maksud mereka, dan ini juga seperti itu. Paulus membicarakan kitab-kitab mereka. Kemudian di sini di ayat 3 dikatakan, ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu di sini Paulus berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu. Di ayat 4, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Ini yang membuat orang Yahudi iri hati. Ada beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan sejumlah orang besar Yunani yang takut kepada Allah, dan juga pembesar dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Dan dikatakan selanjutnya yang ayat yang kita baca tadi ya, tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Di ayat 6 dikatakan, tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota, sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka, menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Mereka memutarbalikkan perkataan Paulus. Di sini mereka mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus, yang membuat, di sini katakan di ayat 8, orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah karena iri hati orang Yahudi yang melihat Paulus baru datang, kemudian 3 hari dikatakan di situ berturut-turut membicarakan isi kitab ya. Kemudian mengatakan Mesias harus menderita, kemudian mengatakan Mesias itu adalah Yesus, dan mengatakan mereka adalah saksi matanya. Ada orang Yahudi yang lain yang iri, kemudian menghasut penjahat-penjahat, petualang-petualang pasar. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar roh kehidupan. Kalau tidak ada roh kehidupan, yaitu Roh Kudus sendiri, hati kita akan muncul iri dengki yang akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan mereka menjadi batu sandungan bagi Paulus. Bayangkan dosa apa yang mereka dapatkan. Maka jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, agar terpancar roh kehidupan. Apapun yang bukan dari
Allah tidak bisa menguasai hati kita kalau kita menjaga diri dengan segala kewaspadaan, sehingga ada roh kehidupan dalam hati kita, dalam diri kita. Kita saling mengingatkan, kita saling bantu. Amin ya. Amin. Jaga hati. Lagi-lagi penghalang orang-orang pilihan Tuhan adalah orang-orang yang iri hati, sehingga mereka bisa memperkatakan apapun yang membuat maksud hati mereka terjadi. Bahkan mereka melawan orang-orang yang nyata-nyata ada kuasa Allah di dalam diri mereka. Orang-orang seperti inilah, orang-orang yang iri hati inilah yang seringkali menjadi batu sandungan bagi orang-orang pilihan Tuhan, atau orang-orang yang sebenarnya hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena apa? Yang mereka lakukan adalah kepentingan Allah. Amin ya. Tetapi semua yang menjadi penghalang ini dasarnya karena iri hati, sehingga bisa mengadu domba apapun, bisa memperkatakan apapun. Mari kita jaga hati kita ya. Jaga hati kita semuanya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajab tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih untuk ayat-ayat firman-Mu pada hari ini. Adalah setiap ayat perkataan firman-Mu ini Tuhan dapat merasuk di hati jiwa kami Tuhan, dapat bertumbuh kuat, berbuah lebat untuk kemuliaan, untuk menjadi berkat bagi kami, orang-orang sekitar kami, sampai ke ibu-ibu seperti yang Tuhan. Kami bisa menjadi berkat bagi siapapun yang ingin Kau berkati melalui kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, siapapun yang menyaksikan ini Tuhan, yang sakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan, yang beban berat Tuhan, Kau berikan kelegaan, yang mengalami masalah Kau berikan jalan keluar, Kau berikan solusi. Apapun yang mereka, Kau berikan curahan Roh Kudus-Mu, curahan mujizat-Mu, Kau berikan terobosan-terobosan, Kau berikan apapun yang menjadi kebaikan bagi diri kami semuanya. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk segala berkat kami. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Kau Allah kami yang hidup, Kaulah juru selamat kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan ya. Amin.